Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kompetensi Manajemen Usaha. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota kelompok 3. Saya, Safa Farazara Budiman, NIM 1906-2003 sebagai moderator dan pemateri kedua. Salahul Fikmaya, NIM 1906-2005 sebagai pemateri pertama. Elvi Zalia, NIM 1906-216 sebagai pemateri ketiga, Yersi sebagai pemateri keempat, NIM 1906-222, terakhir ada Kak Rauzatul Jannah, NIM 1706-2004 sebagai pemateri kelima. Baik, di sini saya Safa Farizara Budiman, NIM 1906-2003 akan menggantikan dan mencoba menjelaskan terkait materi Sela Ulfi Hikmaya NIM 1906-2005 dikarenakan Sela ada kendala di jaringan. Berikut saya lampirkan buktinya. Jadi, saya akan mencoba mempresentasikan materi Sela, yaitu definisi kompetensi, dana pribadi, dan darurat. Di buku berjudul Kompetensi Manajemen tahun 2008 menyatakan bahwa definisi yang layak diterima adalah kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kasual dengan kriteria referensi efektivitas dan atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Selanjutnya, menurut Garman dan Forgiu tahun 2008 menyatakan manajemen keuangan pribadi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pribadi dan keluarga mencapai kesuksesan keuangan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, bagaimana menggunakan uang, menabung, berinvestasi, dan melindungi sumber daya keuangan yang dimiliki. Selanjutnya, menurut Thomas dan Vergiu tahun 2008, dana darurat dalam manajemen keuangan standar, kecukupan dana darurat tidak pernah didefinisikan dengan pasti harus dialokasikan untuk jangka waktu tertentu. Nah, walaupun dalam berbagai kajian disebutkan dana darurat harus mampu memenuhi kebutuhan 3-6 bulan masa sulit. Selanjutnya, menurut Johnson dan Widow tahun 1985 mendefinisikan dana darurat harus dapat memenuhi semua pengeluaran di masa sulit tanpa secara drastis mengubah standar hidup keluarga. Selanjutnya, ada dasar-dasar perencanaan keuangan pribadi. Yang pertama ada perencanaan budget, di mana perencanaan budget ini adalah aspek paling sederhana dan paling dasar dalam kehidupan finansial seseorang, di mana perencanaan budget ini dimulai dengan mengetahui posisi finansial dari sang individu dengan cara melihat total pemasukan yang diterima setiap jangka waktu tertentu yang bisa berasal dari berbagai sumber. Setelah itu, berdasarkan jumlah pemasukan yang ada, si individu tersebut perlu membuat rencana pengeluaran setiap bulannya. Setelah membuat rencana, diharapkan sang individu melakukan rencana tersebut dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa jumlah pemasukan yang ada seimbang atau jauh lebih besar dari jumlah pengeluaran. Yang kedua ada penyimpanan uang. Nah, di mana dalam masa saat ini tabungan adalah salah satu aspek penting yang perlu dimiliki setiap orang. Ada berbagai macam cara untuk menyisihkan uang untuk ditabung dan setiap orang juga memiliki cara mereka masing-masing. Dan salah satu cara yang paling dianjurkan oleh banyak pakar uang adalah dengan cara memasukkan tabungan dalam perencanaan budget bulanan dan tidak menabung berdasarkan jumlah uang yang tersisa setiap bulannya. Nah, tujuan utamanya dari penyimpanan uang ini adalah untuk mencapai finansial yang lain, yang pada umumnya akan memakan biaya yang cukup lebih besar. Misalnya membeli mobil, membeli rumah, untuk biaya pendidikan, biaya hidup di hari tua nanti, dan juga untuk keperluan darurat yang bisa terjadi kapanpun. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan perlindungan diri dalam bentuk asuransi. Nah, salah satu poin penting dalam hal perencanaan keuangan pribadi adalah perencanaan perlindungan diri dalam bentuk asuransi, di mana asuransi adalah
Salah satu cara untuk melindungi kondisi finansial seseorang dari berbagai bentuk pengeluaran, terutama dalam jumlah besar yang terjadi saat musibah menimpa. Nah, untuk bentuk asuransi ini juga bermacam-macam, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi properti, dan masih banyak lagi. Nah, orang bisa memilih jenis asuransi yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi mereka masing-masing. Nah, untuk pemilihan asuransi yang tepat bisa menghindarkan seseorang dari bencana finansial di masa yang akan datang. Nah, selain itu, memiliki asuransi juga bisa mendatangkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Misalnya saja saat individu sudah mulai berkeluarga. Uang dari asuransi ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk keperluan pribadi, namun bisa juga untuk keperluan anggota keluarga yang lainnya, tanpa harus memberatkan pihak lain. Selanjutnya yang keempat ada investasi, di mana investasi merupakan salah satu poin penting dalam perencanaan keuangan pribadi yang perlu ditangani dengan cermat dan tepat. Pada dasarnya, investasi adalah cara seseorang untuk meletakkan uang mereka di tempat yang tepat, sehingga uang tersebut akan bekerja untuk mereka. Nah, untuk bentuk investasi itu sendiri ada berbagai macam, mulai dari bentuk investasi yang aman, yaitu dengan menyimpan uang di bank, hingga investasi yang memiliki resiko, mulai dari resiko kecil hingga resiko yang besar. Nah, untuk bentuk investasi yang aman dengan menyimpan tabungan di bank juga tersedia dalam berbagai pilihan, mulai dari bentuk seperti deposito yang memiliki tawaran bunga yang lebih besar. Semakin besar resiko yang dimiliki oleh sebuah bentuk investasi, maka pada umumnya semakin besar pula keuntungan yang bisa diraih oleh sang investor. Nah, adapun bentuk investasi beresiko ini bisa berupa, yang pertama ada investasi dalam bentuk properti, baik tanah ataupun rumah. Terus yang kedua ada investasi dalam bentuk saham. Yang ketiga ada investasi reksadana. Yang keempat ada investasi dalam bentuk perhiasan atau benda berharga lainnya yang saat ini sedang tren tersendiri di pasaran. Terus yang kelima ada investasi dalam bentuk hewan peliharaan yang dimiliki nilai jual yang tinggi. Yang keenam ada berbagai cara bentuk investasi lainnya. Selanjutnya yang kelima, perencanaan kredit, di mana perencanaan kredit ini yang dimaksud itu adalah perencanaan bukannya mengenai penggunaan kartu kredit untuk berbelanja, namun juga perencanaan dalam mengambil kredit atau hutang, di mana penggunaan kartu kredit untuk berbelanja memang menjadi hal yang semakin umum, namun bukan berarti setiap orang itu bisa mempergunakan. Prinsipnya adalah penggunaan kartu kredit ini sama dengan hutang dahulu, kemudian membayar kemudian. Biasanya pada akhir bulan. Untuk penggunaan kartu kredit ini perlu dipikirkan baik-baik agar tidak menjadi beban finansial seseorang. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam ada evaluasi, di mana banyak orang yang melakukan perencanaan budget dan berbagai aspek penting dari perencanaan keuangan pribadi mereka dengan baik, namun tidak melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, untuk melakukan evaluasi ini tidak kalah pentingnya dengan aspek-aspek yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk evaluasi yang dimaksud di sini adalah dengan melihat kembali catatan keuangan di setiap jangka waktu tertentu. Misalnya setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Nah, adapun berbagai manfaat nih yang bisa dapat melakukan evaluasi. Seperti yang pertama ada untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi antara perencanaan pengeluaran dengan pelaksanaan yang sesungguhnya. Nah, bila memang jumlah pengeluaran jauh lebih besar daripada perencanaan, maka bisa dilihat nih di mana kebocoran yang terjadi dan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya yang kedua,
adalah melihat jenis-jenis pengeluaran yang bisa ditekan jumlahnya atau bisa jenis pengeluaran tersebut bisa ditiadakan untuk memperbesar jumlah sisa uang di akhir periode. Misalnya, individu memiliki kebiasaan makan di luar setiap minggunya, yang tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Nah, untuk pengeluaran seperti ini bisa ditekankan dengan cara memilih tempat makan yang ada atau bisa juga dengan mengurangi frekuensi makan di luar. Selanjutnya yang ketiga ada memperbaharui daftar pemasukan serta pengeluaran yang bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya saat individu telah selesai membayar kredit mobil atau saat mereka mendaftarkan diri pada sebuah asuransi yang mengharuskan mereka membayar uang dengan jumlah tertentu di setiap periodenya. Terus yang terakhir, yang keempat, ada sang individu bisa membuat perencanaan budget yang baru yang akan jauh lebih menguntungkan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perlu diingat bahwa evaluasi ini perlu dilakukan di setiap jangka waktu tertentu, di mana luangkan waktu, misalnya di akhir pekan, untuk melakukan evaluasi seperti ini. Nah, perencanaan keuangan pribadi tidaklah sesulit dan serumit apa yang dibayangkan oleh setiap orang. Karena sebagai langkah awal, seorang individu tersebut bisa memulainya dari langkah yang paling sederhana, yaitu dengan membuat perencanaan budget, di mana seiring dengan berjalannya waktu, mereka bisa melibatkan berbagai aspek lainnya, misalnya berinvestasi dan juga membeli asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pelajaran mengenai perencanaan keuangan pribadi ini bisa dimulai sejak dini, semenjak seorang anak memahami mengenai uang. Hal ini akan mengajarkan mereka tentang pentingnya perencanaan sejak dini, sebagaimana cara mengaturnya. Dan setiap individu juga bisa memanfaatkan berbagai panduan finansial yang dapat didapatkan dengan sangat mudah di pasaran, baik dalam bentuk buku ataupun artikel, yang akan sangat membantu mereka untuk mengatur kondisi keuangan mereka untuk kebaikan mereka sendiri, kini dan masa yang akan datang nanti. Sekian dari materi Sela, akan saya lanjutkan dengan materi saya sendiri. Baik, saya Safa Farazara Budiman, DIM 1906-2003, sebagai pemateri kedua akan mencoba menjelaskan terkait manajemen keuangan usaha. Yang pertama ada definisi. Di sini saya mengambil menurut beberapa ahli. Yang pertama ada J.F. Bradley. Dia mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana dan seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua ada Sutrisno. Ia mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Yang ketiga ada Liefman. Ia mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Selanjutnya yang keempat ada menurut Erlina, sarjana ekonomi, ia mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana, itu raising of funds, dan bagaimana menggunakan dana tersebut, yaitu allocation of funds. Yang kelima ada Liefman, di mana ia mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Selanjutnya yang keenam ada James Van Hom. Dia mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Dan yang ketujuh
ada Bambang Rianto. Ia mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Dan manajemen keuangan juga dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Nah, meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan itu antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Ini menurut Weston dan Copeland tahun 1992. Dan manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas atau fungsi utama, yaitu yang pertama ada allocation of funds, yaitu aktivitas penggunaan dana, di mana aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva, di mana alokasi dana tersebut bisa berbentuk financial assets atau aktiva finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan, misalnya saham, sertifikat, deposito, atau obligasi, real assets atau aktiva real, yaitu aktiva nyata seperti tanah, bangunan, peralatan. Terus yang kedua ada raising of funds, di mana itu tuh merupakan aktivitas memperoleh dana, yang dimana aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber internal perusahaan maupun sumber eksternal perusahaan, termasuk juga politik dividen. Terakhir, yang ketiga ada manajemen assets atau aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva harus dikelola seefisien mungkin. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Elvi Zalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Zahlia dengan NIM 1906216. Di sini saya berperan sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan lanjutan dari fungsi manajemen keuangan, kemudian peran manajer keuangan, tugas manajer keuangan, tanggung jawab manajer keuangan, serta prinsip dalam manajemen keuangan. Baik, terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan fungsi manajemen keuangan. Nah, jadi fungsi manajemen keuangan ini mencangkup seperti yang tertera PPT, yaitu saya akan jelaskan yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi perencanaan keuangan ini yaitu membuat rencana, pemasukan, dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Jadi di sini perencanaan ini sangat berguna dalam suatu usaha gitu kan. Jadi perencanaan keuangan ini untuk mengontrol gitu, untuk membuat rencana berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya gitu, kegiatan apa yang diperlukan gitu, itu dicatat semua, dibuatkan satu rencana. Nah, kemudian ada penganggaran keuangan. Jadi penganggaran keuangan ini yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Jadi istilahnya penganggaran keuangan ini merupakan lanjutan dari perencanaan keuangan, yaitu setelah dibuat satu rencana, kemudian dibuat detailnya lagi seperti itu. Nah, kemudian ada pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Jadi di sini pengelolaan keuangan ini sangat berfungsi gitu agar jangan terpatok di situ saja gitu. Ada pengelolaan agar usaha tersebut berkembang gitu. Nah, kemudian ada pencarian keuangan, yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Jadi pencarian dana ini sangat penting karena untuk membangun sebuah usaha itu
sangat diperlukan pencarian dana, yaitu kayak mencari di mana ada dana yang bisa dioperasikan kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada menyimpan keuangan atau penyimpanan keuangan. Jadi penyimpanan keuangan itu yaitu mengumpulkan dana dan perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Jadi maksud aman di sini yaitu agar dana tersebut tidak salah digunakan, agar nanti jangan sampai kalau bila mana salah digunakan, jadi dana tersebut akan hilang dan lenyap. Akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, kemudian ada pengendalian keuangan. Jadi pengendalian keuangan ini yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Jadi apabila perusahaan tersebut mengalami masalah gitu, jadi pengendalian keuangan ini berfungsi untuk memperbaiki keuangan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan keuangan. Jadi pemeriksaan keuangan ini yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi dana dalam perusahaan tersebut gitu kan, jadi mengalami pemeriksaan keuangan, diperiksa dulu keuangannya berapa dan untungnya berapa, kayak dan selainnya gitu, kayak misalnya ruginya berapa, nanti dicatat, diperiksa lagi keuangannya itu sesuai apa enggak gitu, agar tidak menyimpang. Nah, jadi contoh dari fungsi manajemen keuangan kayak misalnya perencanaan keuangan gitu kan. Jadi contohnya itu dalam satu perusahaan itu di situ harus ada membuat satu rencana tentang pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan lainnya gitu. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perusahaan itu. Nah, untuk contoh penganggaran keuangan yaitu ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan keuangan. Jadi di sini itu dalam sebuah perusahaan membuat secara detail lagi berapa pengeluaran dan pemasukannya. Nah, untuk contoh pengelolaan keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana. Artinya dia kayak mengolah kembali dana itu agar menjadi keuntungan yang lebih besar. Kemudian contoh dari pencarian keuangan yaitu dalam perusahaan gitu kan, itu kayak berinvestasi ataupun mencari di mana sumber atau di mana ada perusahaan lain dapat membantu dana dari perusahaan tersebut. Nah, untuk contoh penyimpanan keuangan itu dalam perusahaan sangat penting karena misalnya kan dalam satu perusahaan itu harus ada penyimpanan keuangan agar dana tersebut dapat tersimpan dengan aman. Nah, kemudian contoh dari pengendalian keuangan yaitu melakukan perbaikan atas keuangan dengan sistem keuangan perusahaan. Artinya yaitu melakukan, misalnya gini, dalam satu perusahaan ada masalah terkait keuangan. Nah, gunanya dari pengendalian keuangan yaitu memperbaiki keuangan yang tidak stabil tadi. Dan yang terakhir, contoh dari pemeriksaan keuangan yaitu dalam sebuah perusahaan itu dilakukan sebuah pemeriksaan keuangan agar tahu gitu di mana yang tidak pasnya, di mana yang pasnya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam dana perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait tentang manajer keuangan. Yang pertama yaitu ada peran dari manajer keuangan. Nah, kesuksesan satu perusahaan itu dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi. Nah, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengolahnya secara bijaksana itu juga penting. Jadi, apabila perusahaannya dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada giliran kondisi perekonomian secara keseluruhan juga akan menjadi baik. Bila lain halnya, seandainya secara lebih luas dana-dana dialokasikan secara tidak tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lambat. Nah, selanjutnya itu ada tugas dari manajer keuangan. Aktivitas perusahaan itu ditinjau dari sudut manajemen keuangan yang menjadi tugas dari manajer keuangan. Jadi tugas dari manajer keuangan itu antara lain yang pertama yaitu perolehan dana dengan biaya murah, penggunaan dana efektif dan efisien, analisis laporan keuangan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus, serta kegiatan penting lain yang harus dilakukan oleh manajer keuangan itu menyangkut 5 aspek. Yang pertama ada peramalan dan perencanaan, yaitu mengkoordinasi proses perencanaan yang akan membentuk masa depan perusahaan gitu. Jadi seorang manajer keuangan ini harus bisa merencanakan gitu, bagaimana perencanaan yang akan membuat perusahaan tersebut menjadi lebih maju, gimana masa depan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian aspek kemudian
yaitu keputusan-keputusan investasi dan pendanaan, yaitu membantu menentukan tingkat penjualan perusahaan yang optimal, memutuskan aset spesifik yang harus diperoleh, dan memilih cara terbaik untuk mendanai aset. Nah, kemudian aspek selanjutnya yaitu koordinasi dan kontrol. Jadi koordinasi dan kontrol ini yaitu berusaha untuk berinteraksi dengan karyawan-karyawan lain untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi seefisien mungkin. Jadi hubungan interpersonal antara manajer keuangan dengan karyawan itu sangat penting. Nah, selanjutnya itu ada tanggung jawab dari manajer keuangan. Jadi, manajer keuangan ini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab dari manajer keuangan ini dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Jadi, pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesepakatan yang ada. Jadi, di sini dilakukan musyawarah, kemudian memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Kemudian ada yang kedua yaitu mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan aktif. Jadi di sini pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi. Nah, kemudian memilih satu atau lebih alternatif yang dimana alternatif tersebut menimbulkan biaya yang paling murah gitu. Kayak misalnya dengan biaya murah mendapatkan untung yang lebih. Nah, kemudian yaitu raising of fund, yaitu yang bisa diperoleh dari modal sendiri itu meliputi saham preferen, saham biasa, laba ditahan dengan cadangan maupun eksternal gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada mengambil keputusan dividen atau dividend decision yang menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Nah, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham berhubungan dengan penentuan persentase dari keuntungan neto yang akan dibayarkan oleh cash dividend. Nah, selanjutnya manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang dipergunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisiennya, yaitu tujuan normatif, manajemen keuangan, atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nah, tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. Jadi maksudnya itu secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Nah, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Jadi tidak mengabaikan sosial objektif dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Jadi selain itu, manajemen keuangan juga memiliki fungsi yang dimana fungsinya yaitu yang pertama menetapkan pengalokasian dana. Yang menetapkan pengalokasian dana itu yaitu keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam mengalokasikan dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan dana di masa yang akan datang. Maksudnya di sini yaitu dengan adanya investasi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan dana yang lebih di kemudiannya. Nah, selanjutnya yaitu memutuskan alternatif pembiayaan, yakni keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dalam pembagian dividen, yakni keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba yang ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip dari manajemen keuangan. Nah, perlu diketahui bahwasannya manajemen keuangan bukan hanya seputar tentang pencatatan akuntansi. Jadi, manajemen keuangan ini merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai satu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan. Nah, dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi
prinsip-prinsip dari manajemen keuangan yang baik. Nah, ada 7 prinsip dari manajemen keuangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu konsistensi, yang dimana konsistensi ini merupakan sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi dan harus konsisten dari waktu ke waktu. Nah, ini tidak berarti bahwasannya sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan. Nah, yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan dan mempunyai kewajiban secara operasional. Nah, moral dan hukum untuk menjelaskan semua keputusan dan tindakan yang telah mereka ambil ini di mana organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Nah, yang ketiga ada transparansi. Jadi transparansi ini merupakan organisasi yang harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Yang termasuk di dalamnya yaitu menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang keempat ada kelangsungan hidup, yakni agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat maupun operasional harus sejalan atau sesuai dengan dana yang diterima. Jadi kelangsungan hidup ini merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang kelima ada integritas, yaitu dalam melakukan kegiatan operasional, individu ini yang terlibat dalam integritas ini harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam ada pengelolaan, yaitu di mana organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwasannya dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada standar akuntansi, di mana standar akuntansi ini merupakan sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi atau digunakan oleh organisasi yang harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku seperti umumnya gitu. Jadi, hal ini berarti bahwasannya setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang dipergunakan oleh organisasi tersebut. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi, karena kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yersi dengan NIM 1906222. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Nah, saya akan melanjutkan materi kami yaitu tentang evaluasi kinerja atau performance advisor. Nah, di mana evaluasi kinerja ini merupakan suatu sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh sebuah organisasi. Nah, dalam rumusan lain, evaluasi kinerja ini juga mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi dari sifat-sifat yang berkaitan pada pekerjaan, perilaku, dan hasil. Dan juga termasuk tingkat kehadiran pegawai. Dan dalam rumusan yang lebih singkat, evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh oleh organisasi, tim, dan individu. Nah, selanjutnya itu ada tujuan evaluasi kinerja. Menurut Evan Kevin pada tahun 1992,
yang dikutip dari Surya Dharma yang memiliki beberapa tujuan. Nah, beberapa tujuan tersebut ada 6. Yang pertama itu ada pengembangan, pemberian reward, motivasi, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, dan komunikasi. Nah, tujuan pertama itu kan tentang pengembangan. Nah, pengembangan ini dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di training atau latihan, dan membantu evaluasi hasil dari training tersebut. Dan juga pengembangan ini dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan. Nah, sehingga dapat dicapai suatu masalah, pengecahan masalah terhadap pegawai tersebut. Kemudian tujuan yang kedua itu memberikan reward, di mana pemberian reward ini dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, disentif, dan promosi. Nah, beberapa organisasi juga menggunakannya untuk pemberhentian pegawai. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi, di mana motivasi ini dapat digunakan untuk memotivasi pegawai mengembangkan inisiatif dan rasa percaya diri dalam bekerja. Kemudian yang keempat, perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber manusia ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada kompensasi, di mana kompensasi ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah, dan juga bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil pada pegawai tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu ada komunikasi, di mana komunikasi ini memberikan sebuah evaluasi, di mana evaluasi itu merupakan suatu dasar komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan yang menyangkut kinerja pegawai. Kemudian materi selanjutnya itu kegunaan evaluasi kinerja. Nah, di mana evaluasi kinerja ini atau penilaian kinerja ini dapat dilihat dari perspektif pengembangan perusahaan atau pengembangan sumber daya alam yang pada umumnya memiliki kegunaan. Nah, kegunaan tersebut yang pertama itu memperkuat posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian yang kedua itu memperbaiki kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga menyesuaikan pembayaran kompensasi kepada karyawan. Kemudian yang keempat sebagai dasar pembuatan keputusan dalam penempatan karyawan. Kemudian yang kelima sebagai dasar untuk menentukan pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keenam sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Kemudian yang ketujuh sebagai dasar untuk melakukan evaluasi proses staffing. Nah, di mana staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personal pada setiap tenaga petugas, memberi daya guna kepada suatu organisasi. Kemudian yang kedelapan itu sebagai dasar defisiensi atau meninjau ulang kembali prosedur penempatan karyawan. Nah, di mana setiap organisasi itu atau perusahaan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan organisasi dan pembisnis yang lain. Nah, hal ini memungkinkan oleh karena tujuan, jenis kegiatan dan strategi yang digunakan juga memang berbeda di antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu perlu pula model evaluasi kinerja yang digunakan juga saja berbeda-beda. Di samping memang model-model kinerja itu bersifat pilihan sesuai selera dan kondisi masing-masing oleh sebuah organisasi atau oleh sebuah perusahaan.
Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rodatul Jannah. Saya sebagai pemateri 5 di sini akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang selanjutnya itu tentang model-model evaluasi. Yang pertama itu ada model ESA, di mana ini menggunakan metode evaluasi kinerja kerja, di mana merumuskan hasilnya itu dalam bentuk esai. Lalu selanjutnya ada model critical incident, di mana ini biasanya itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang pekerjaan karyawan itu harus ditangani secara hati-hati, lalu harus menggunakan prosedur yang ketat seperti menggunakan alat penggunaannya, masker dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada model ranking. Nah, model ranking ini tuh biasanya diawali dengan melakukan observasi, kemudian menilai kinerja karyawan itu melalui ranking, dimana dari yang terendah, dari yang tertinggi sampai ke terendah. Lalu ada model checklist. Nah, model ini itu berisi daftar indikator hasil pekerjaan karyawan, meliputi perilaku waktu bekerja dan juga sifat pribadi yang diperlukan pada waktu bekerja. Lalu ada model graphic rating scale. Nah, model ini itu menggunakan skala, di mana ciri model ini itu adalah indikator kinerja itu kan dikemukakannya itu melalui skala, jadi singkat, padat, dan jelas. Lalu ada model BARS. Nah, model BARS atau Behaviorally Answer Rating Scales atau BARS ini merupakan sistem evaluasi yang menggunakan pendekatan perilaku kerja yang digabungkan dengan sifat pribadi. Lalu ada juga model BEMS, Model Behavior Expectation Scales, yaitu BES. Nah, ini juga digunakan untuk mengukur kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Lalu ada model BOS, Model Behavior Observation Scales, yaitu BOS. Nah, sama seperti BARS, ini juga didasarkan pada perilaku kerja. Namun bedanya dalam BOS, penilaian ini pejabat itu diminta untuk menilai dan juga mengamati serta menyatakan beberapa kali perilaku itu muncul. Jadi penilai itu mengobservasi ternilai berdasarkan hasil perilaku yang tersedia, kemudian memberikan tanda cek pada skala deskripsi level kinerja yang tersedia. Lalu ada model force distribution. Nah, model force distribution ini disebut juga dengan model paksaan, di mana model evaluasi itu menghasilkan klasifikasi karyawan menjadi 5 sampai dengan 10 kelompok kerja normal dari yang sangat rendah sampai yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada manajemen by objective. Nah, metode ini tuh biasanya mengacu pada metode kerja berdasarkan sasaran atau MBO yang mengacu pada pendekatan hasil. Nah, metode ini biasanya dimasukkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode lainnya. Lalu prosedur pelaksanaan evaluasi kerja. Yang pertama ada manajemen kerja, di mana manajemen kerja itu bertujuan untuk mengembangkan sejumlah aspek kinerja pada karyawan. Lalu yang kedua ada perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini itu sangat penting karena merupakan kegiatan awal dari sebuah manajemen kinerja. Karena perencanaan kinerja adalah hasil pertemuan antara karyawan yang ternilai dengan supervisornya atau penilainya. Lalu ada yang ketiga adalah pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja itu menjadi tanggung jawab bersama atau antara karyawan sama manajer atau penilainya atau atasannya. Lalu ada penilaian kerja. Nah, penilaian kerja ini dilakukan biasanya secara formatif dan juga sumatif, di mana formatif adalah penilaian kerja ketika para karyawan sedang melakukan tugasnya. Sedangkan untuk sumatif adalah penilaian dilakukan pada akhir periode penilaian, di mana di sini biasanya untuk membandingkan hasil kinerja karyawan dengan standar kinerja yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu ada wawancara evaluasi kerja, di mana di sini tuh dalam wawancara ada tujuan, terus ada keterampilan, ada pengetahuan penilaian, dan juga ada proses. Lalu ada banding. Terakhir ada banding. Banding ini dalam evaluasi adalah upaya ternilai untuk melaksanakan hak keberatannya
terhadap hasil penilaian kerja yang diberikan oleh pejabat penilai yang bersangkutan mengenai pekerjaan mereka, gaji mereka, dan lain-lain. Lalu ada sentra asesmen. Nah, sentra asesmen itu adalah suatu proses di mana karyawan itu dievaluasi oleh penilai atau asesor ketika ia mengikuti suatu situasi yang menyerupai suatu altar pekerjaan yang sesungguhnya dengan menggunakan metode tertentu. Nah, demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.